في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Jadi berbeda. Kalau konsep Jawa itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah mesianisme politik atau ratu adil secara politik dan ratu adil secara eskatologis. Kalau ratu adil secara politik itu konsepnya banyak dipengaruhi oleh konsep Hindu, di mana setiap kali adharma atau kejahatan merajalela, maka kondisi negara itu berguncang dan selalu akan dikirimkan seorang penyelamat yang tidak bisa disangka-sangka. Makanya disebut Satrio Piningit. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh gerakan Ratu Adil menjelang kemerdekaan. Misalnya Cokroaminoto pernah diharapkan jadi Ratu Adil, Bung Karno Ratu Adil, ya. Nah, sekarang juga dikait-kaitkan misalnya Satrio Piningit itu Noto Nagoro, No itu Soekarno, To itu Soeharto dan seterusnya. Itu semuanya itu adalah setelah kejadian sebetulnya. Nah, lalu yang kedua, Ratu Adil secara eskatologis itulah yang dicari oleh Kiai Tunggul Wulung. Nah, kenapa Kiai Tunggul Wulung itu mencari Ratu Adil secara eskatologis? Karena kegagalan perang Diponegoro. Dia sebagai salah seorang dari telik sandi, dari 1000 telik sandi Diponegoro. Demang Atmodirjo ini yang tidak lain adalah masih cicit dari Mangkunegoro pertama. Itu sesungguhnya terlibat dalam pemberontakan Diponegoro tadi. Makanya dia pergi menyamar jadi seorang guru ilmu di wilayah Juwono Pati sana. Lalu ketika dia dikejar Belanda, dia kembali ke Gunung Kelut karena tempat itu tempat pertapaan bagi orang-orang Jawa pada waktu itu. Nah, disitulah dia punya pengalaman rohani bertemu dengan Sang Kristus. Dan itulah Ratu Adil secara eskatologis. Jadi kegagalan Ratu Adil politik. Lalu sampai kenapa Ratu Adil bisa kalah? Padahal dulu dalam perang Jawa itu kan mereka sangat berharap Diponegoro itu akan menjadi penyelamat bangsanya. Itulah yang menyebabkan kemudian Kiai Abdullah Tunggul Wulung itu akhirnya dibaptis oleh Dumeni Jelesma di Mojowarno dan menjadi cikal bakal dari orang-orang Kristen, khususnya gereja GITJ, gereja Kristen Injili di Tanah Jawa, GKJW, dan muridnya nanti yaitu Kiai Sadrah yang menjadi salah satu pionir yang akhirnya berkembang menjadi gereja kerasulan di Solo Tigo dan GKJ, gereja Kristen Jawa. Itu saya kira ya, jadi beda konsepnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Gianni Ginting. Mau tanya, apakah Injil-Injil apokrif bisa menjadi rujukan untuk kehidupan Kristus? Pada umumnya tidak. Karena apa? Karena buku-buku itu ditulis jauh setelah peristiwa. Jadi, kalaupun ada bagian-bagian tertentu yang bisa dijadikan rujukan, tapi tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Misalnya ya, kita lihat usianya. Kalau misalnya Injil Tufuliah berasal di abad ke-7 itu jelas tidak bisa dipercaya. Karena memang teks Arabnya berasal di abad ke-7 ya, tapi itu bahasa Syriaknya berasal di abad ke-5. Yang menceritakan Yesus sudah bisa bicara pada waktu bayi. Itu kan rentangan jaraknya dengan abad pertama kan jauh sekali, 5 abad atau 4 abad. Itu tidak bisa dipercaya. Dan tidak ada dokumen yang sejaman yang menceritakan bahwa paling tidak menyinggung lah bahwa Yesus bicara waktu bayi, itu tidak ada. Kemudian Yesus membuat
tanah lalu ditiup jadi burung itu berasal dari Injil Thomas yang juga berasal di abad keempat. Itu tentu tidak bernilai secara historis. Tetapi kalau misalnya sekarang Protevangelium Yakobi itu sedikit mengandung informasi sejarah. Karena berasal dari tahun 150 Masehi. Jadi jaraknya ya di antara buku apokrif yang paling dekat. Salah satunya misalnya deskripsi tentang rumah Bunda Maria di Yerusalem. Dan bapaknya Bunda Maria namanya Yoakim. Itu ternyata cocok dengan Injil Lukas, yaitu dia anak dari Eli ya. Eli itu sebenarnya bukan bapaknya Yusuf, tapi bapaknya Bunda Maria. Tapi karena di dalam silsilah tidak boleh dicantumkan nama perempuan, maka nama Yusuf dimasukkan. Jadi orang menganggap dia anak Yusuf, anak Eli. Eli itu adalah Eliakim. Dan Eliakim dalam tradisi Yahudi itu seringkali merujuk pada Yoakim. Seperti penyebutan imam besar pernah terjadi, namanya Eliakim, kadang-kadang disebut Yoakim karena Yo itu merujuk kepada tetragramaton YHWH, sementara El itu adalah Elohim. Nah, kemudian selain deskripsi tentang Bunda Maria yang rumahnya di Yerusalem, itu juga cocok dengan misalnya catatan Sinaksarion gereja. Tetapi ada yang meragukan dalam buku itu, misalnya digambarkan Zakaria itu memelihara Maryam di bait suci. Itu secara historis meragukan. Karena apa? Karena para imam dari rombongan Lewi, 24 divisi dari imam Lewi itu tidak tinggal di Yerusalem. Itu jelas sekali catatan Josephus, catatan ahli sejarah yang sejaman, itu mereka tinggal di pegunungan Yudea dan juga di Yeriko. Jadi menurut catatan informasi dari abad pertama, baik itu di dalam sejumlah informasi Yahudi maupun dari Flavius Josephus, jadi ketika perayaan-perayaan besar tertentu mereka pada ngumpul di Yerusalem, itu kan jumlahnya sangat besar dan itu tidak mungkin ditampung di Yerusalem. Maka ada perumahannya imam-imam dari 24 divisi itu, 24 divisi itu adalah di Yeriko dan satunya di pegunungan Yudea. Maka ungkapan Injil Lukas itu tentu bertentangan dengan Protevangelium Yakobi. Karena dalam Injil Lukas mengatakan setelah selesai Zakaria itu bertugas, maka dia pulang ke rumah, dia tidak tinggal di Yerusalem. Kalaupun ada yang tinggal di Yerusalem itu pasti imam besar, dan Zakaria bukan imam besar misalnya. Tetapi ketidakakuratan sejarah seperti ini tidak menghilangkan posisi dari Protevangelium Yakobi seluruhnya. Jadi ini mirip sekarang kalau kita belajar sejarah Indonesia misalnya ya, dari zaman kerajaan Majapahit misalnya. Kita tidak dapat informasi tentang raja-raja Majapahit selain dari para raton. Yang kita tahu bahwa ada nama-nama rajanya dan angka-angka tahunnya, tapi kisahnya tidak ada. Tidak ada prasasti untuk itu. Masa-masa transisi antara Majapahit dengan Demak. Maka akhirnya sumber Babat diterima. Tapi diterimanya sumber Babat itu setelah mengalami proses yang namanya demitologisasi. Mitosnya dibuang. Jadi misalnya peperangan antara Demak sama Majapahit, di mana digambarkan mereka memiliki senjata dalam bentuk bola-bola api misalnya. Itu tentu tidak bisa dipahami dengan kisah-kisah bernada gaib ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah gambaran mitologis dari persenjataan Demak yang lebih lengkap dari Majapahit. Karena ternyata menurut catatan Tionghoa, menurut kronik Sampokong, itu Kusen atau Kinsan itu sudah memiliki pabrik peluru di Semarang. Nah itu contohnya demitologisasi itu. Jadi kisah-kisah Babat itu bisa diterima setelah dilakukan demitologisasi dalam batas-batas tertentu, dan biasanya sumber Babat itu amburadul dari angka-angka tahunnya.
Itu perlu dicocokkan. Nah gitu loh kira-kira. Tapi ada sumber yang mungkin lebih dekat ya, misalnya sumber Islam sendiri, misalnya keropak Ferrara yang baru ditemukan tahun 1978 baru diterjemahkan. Itu aslinya dibawa oleh Portugis ketika mereka singgah di Pulau Jawa. Dan itu catatan tertua dari sejarah Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah seperti itu pula penggunaan sumber-sumber apokrif. Sejauh itu situasinya sangat dekat, itu bisa dipertimbangkan, tapi tetap tidak sejajar dengan sejarah seperti Yosefus dan sebagainya. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Itu sesungguhnya dari Injil Pseudo Gospel of Matthew. Itu sesungguhnya merupakan pengaburan dari kisah Sinaksarion perjalanan keluarga kudus ke Mesir. Karena apa? Konteksnya kisah perjalanan keluarga kudus ke Mesir itu bukan kelahiran Yesus, tetapi itu mujizat yang terjadi pada saat keluarga kudus itu meninggalkan tanah Israel dan pergi ke Mesir. Nah contoh-contoh seperti ini harus dilihat ya. Jadi kalau konteks perjalanan keluarga kudus itu kita lebih percaya dengan Sinaksarion dan catatan gereja setempat. Misalnya gereja Koptik ya, yang memberikan tanggal masuknya keluarga kudus ke Mesir itu kalau dihitung dengan tahun Masehi 1 Juni. Itu sama dengan kalau tidak salah tanggal 20 bulan Toba, bulan Koptik. Karena apa? Itu bisa dilihat dari jalur perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir itu lewat Gaza. Nah, Gaza kemudian lewat Pelusium menyeberang ke Sinai. Dan kemudian ada kota Bubastit, disitulah kemudian keluarga kudus tinggal. Dan itu bisa dilacak dari apa? Dari misalnya konjungsi 3 planet yang dilihat oleh orang Majus. Kemudian penampakan stella nova, bintang nova yang terjadi sekitar bulan April atau Maret ya, tahun 5 sebelum tahun Gregorian ini. Lalu perjalanan dari Bethlehem lewat Gaza, lewat Pelusium, itu tentu perjalanan yang sulit karena mereka sedang dikejar oleh orang-orang tentaranya Herodes. Maka kemudian kalau mereka tiba di menyeberang Sinai tanggal 1 Juni, itu melewati yang sekarang disebut jalur telusan Suez itu. Nah perjalanan dari sana paling tidak itu berapa lama, kira-kira 1 bulan. Kalau 1 bulan dari bulan Juni sampai bulan Juli itu sudah masuk musim panas. Makanya itu musim kurma gitu loh. Jadi di bawah pohon kurma itu bukan kelahiran, itu adalah perjalanan keluarga kudus ke Mesir dan itu ada dalam catatan historis. Tetapi ketika catatan-catatan itu hampir tidak dikenal di gereja modern, kita menjadi ya menyamakan, padahal itu tidak sama. Buku apokrif itu hanya bisa dilihat hanya sepotong-sepotong yang tidak utuh, yang tidak bisa dijadikan rujukan, kecuali hanya dijadikan misalnya contoh rujukan perbandingan itu misalnya gini. Di dalam Injil Nikodemus itu ditulis kira-kira abad ketiga, digambarkan bahwa Pilatus itu seperti seorang pahlawan. Nah, ini tidak membuktikan sama sekali abad pertama. Sesungguhnya Injil Nikodemus itu muncul ketika sudah terjadi pertentangan antara Yahudi dan Kristen di Yerusalem. Maka ketika orang Yahudi pertama mengutuk orang Kristen melewat konsili mereka di Yamnia, yang digolongkan orang sebagai golongan Nosrim, reaksi orang Kristen ini misalnya terbukti dari tulisan Mileto dari Sardis, Justinus Martir, lalu mengatakan orang Yahudi pengkhianat, orang Yahudi pembunuh Yesus, gara-gara mereka mengatakan biarlah darahnya tertanggung atas kami dan seluruh keturunan kami, berarti orang Yahudi berdosa secara kolektif dalam membunuh Yesus. Itu kan hasil tulisan polemik. Nah dalam konteks seperti itu, maka penulis-penulis Kristen yang mereaksi kutukan Yahudi tadi menyebut Pilatus tidak bersalah. Jadi buku yang disebut Injil Nikodemus itu hanya menyaksikan perdebatan Yahudi Kristen, tapi bukan historisnya Yesus pada abad pertama. Ya semoga bisa menjawab ya.
khotbah. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kristianti. Pak, dokumen rekonsiliasi Kristen Yahudi tadi bisa dilihat di mana ya Pak? Karena sering ada kerjasama Yahudi dengan agama seberang untuk menyerang Kristen di dunia debat. Ya memang perdebatan itu ya memang di mana-mana kan ya memang tidak terdidik ya. Bagaimanapun juga perdebatan dan polemik itu bukan masa depan. Jadi saya ini berlaku fair, saya berlaku adil. Ketika saya tidak mau berdebat dengan kelompok-kelompok polemik, saya juga tidak mau diundang oleh kelompok Kristen berdebat. Saya tidak pernah mau. Saya lebih bagus diundang gereja Katolik atau gereja Ortodok atau gereja-gereja yang lebih netral. Karena itu nuansanya sudah nuansa permusuhan, saling memaki, saling menghujat. Saya harus adil ketika saya menolak forum-forum debat di kalangan Islam. Pendekatan itu juga tidak saya lakukan, makanya saya tidak pernah mau diundang untuk model-model kesaksian, model-model perdebatan melawan Islam. Saya tidak pernah mau karena itu bukan spirit kita sebetulnya ya. Saya justru sangat berharap melalui proses edukasi itu orang tercerahkan dua-duanya. Soal dia tidak terima Yesus atau dia tidak memilih Kristen itu bukan urusan saya, itu adalah urusan Roh Kudus. Seperti itu yang bisa saya lakukan. Nah sekarang karena itu dilakukan oleh kelompok-kelompok debat ya, sekarang orang Yahudinya aja tidak jelas siapa kan itu kan. Misalnya ya, yang saya juga kadang-kadang nonton itu pun bukan karena kesengajaan, tetapi karena di dunia medsos itu kan itu berseliweran. Saya kepinginnya buka tentang konflik Afghanistan, tiba-tiba ketemu Yahudi KW yang maki-maki kitab Kristen, katanya Kristen membajak Taurat. Itu kan sebetulnya bukan sekedar menjengkelkan, itu menjijikkan, karena situasi semacam itu bukan situasi Indonesia. Dan era medsos itu adalah era orang yang orang yang kemelinti itu sombong, kemudian ya model-model begitulah, suka-suka memaki begitu. Itu kan bukan Indonesia itu ya. Nah, saya tidak mau yang begitu. Dan argumentasinya itu argumentasi yang dangkal sekali. Orang Kristen membajak Taurat kami itu siapa kamu itu? Kamu muncul abad keberapa? Dan kekristenan itu adalah bagian dari sejarah Yudaisme, sejarah bangsa Israel. Kan begitu. Bahkan Yudaisme rabbinik itu kan muncul abad kedua. Dari usianya kan kalah dengan Kristen. Nah contoh itu satu. Kedua misalnya, orang Kristen dan orang Yahudi itu berbagi di dalam pengharapan. Iya, sekalipun beda tafsir, tapi konsepnya kan misalnya tentang Mesias. Sama-sama Mesias itu praeksisten. Mesias itu sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Namanya abadi, katanya dalam sejumlah Talmud yang anti-Kristen pun juga seperti itu. Ya kan? Maka yang bisa dilakukan adalah memilah-milah mana tulisan polemik, mana tulisan yang historis. Sebenarnya sumber Yahudi tidak semuanya bisa diterima. Misalnya Theodot Jesu itu adalah sumber dari abad ke-6. Ini nadanya polemik, tentu tidak bisa diterima. Yang Kristen polemik pun juga tidak bisa diterima, karena pasti semua yang diungkapkan tentang Yahudi ya sebenarnya reaksi terhadap penolakan Yahudi gitu. Nah itu saya kira, jadi makanya perlu dikembangkan juga bagaimana jejak-jejak awal perjumpaan Yahudi Kristen. Misalnya ya, ketika Rasul Petrus meninggalkan Antioquia menuju ke Roma, itu catatan sejarah gereja. Baik itu tercatat dalam tulisannya Eusebius, Irenaeus misalnya. Itu dia meninggalkan 2 orang pemimpin untuk menggantinya. Yang pertama Ignatius adalah orang Yahudi, dan yang kedua Evodius adalah orang Goyim. Ini sudah tercermin dalam kebijakan gereja sejak awal. Kenapa dipilih 2 orang itu? Kembali ke catatan Yosefus. Kira-kira jumlah orang Yahudi di Antioquia, Syria waktu itu 80% Goyim, 20% Yahudi. Maka lihatlah nama-nama diaken yang tertulis dalam Kisah Para Rasul itu. Kalau Stefanus itu jelas orang Goyim, ya. Tetapi di situ
Ignatius yang tidak disebutkan namanya di Kisah Para Rasul, tetapi itu adalah anak yang dibawa Yesus ketika Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, itu adalah Ignatius, itu orang Yahudi. Nah, kemudian ada orang diaspora, misalnya Markus. Itu bisa dilacak dari tulisan-tulisannya. Markus itu kan anaknya Aristobulus ya, dan itu adalah orang Yahudi diaspora. Kemudian dari tulisan itu kita bisa memilah-milah misalnya. Bagaimana konsep Ignatius tentang preeksistensi Mesias. Mesias itu sudah ada sebelum datangnya ke dunia. Mesias itu memiliki sifat ya. Yang pertama sifat ilahi, sifat insani. Yang pertama lahir dari Maryam secara manusia dan lahir dari Allah secara ilahi sebagai Sang Firman. Itu catatan Ignatius yang adalah orang Yahudi. Jadi artinya bahwa keakuratan Ignatius sebagai orang Yahudi tentu harus diterima. Karena apa? Karena itu dia berbicara dari warisan sejarahnya. Tapi ketika bicara Justin Martyr itu orang Yunani. Nah, dipilah-pilah sekarang. Kemudian Melito dari Sardis itu orang Yahudi. Dan Melito dari Sardis itu persis dengan Justin Martyr. Dia mengatakan bahwa, bahkan dia telah mengatakan bahwa Kristus itu Allah dari Allah, terang dari terang. Itu ungkapan Melito dari Sardis, dan itu akhirnya menjadi konsili Nikea kan, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu tidak tiba-tiba muncul pada konsili Nikea, Konstantinopel, itu sudah dari awal. Nah, bukti-bukti sejarah itu harus jujur diakui gitu loh. Jadi kita pilah-pilah mana bapak gereja yang berlatar belakang Yahudi, sehingga misalnya ketika penanggalan Paskah dia mengikuti Quadragesima 14 bulan Nisan, ya kan? Sementara yang Yunani mereka lebih mencerminkan ucapan Yesus atau yang Latin bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, panta ta etni, jadikanlah semua goyim itu adalah muridku. Tapi konteksnya etni dengan goyim itu agak berbeda. Kalau etni merujuk kepada suku-suku bangsa dengan etnisitas dengan segala macam keragaman budayanya, maka otomatis sistem kalendernya kan harus berubah. Lah orang SNI yang sama-sama Yahudi aja, satunya pakai kalender matahari, satunya pakai kalender bulan. Orang sama-sama Yahudinya, Yahudi pra-rabinik misalnya, memakai kalender matahari seperti buku Yobel misalnya. Sementara kalender Parisi memakai kalender bulan. Ketika bangsa Yahudi keluar dari keluar dari Babel, mereka mengadopsi kalender Babel, sehingga bulan barunya menjadi Nisan, bukan lagi Tisri. Jadi perubahan kalender itu bukan merusak warisan akar Yahudi, sama sekali tidak. Kan di antara Yahudi sendiri kan kalendernya macam-macam, tidak bisa dipatasi hanya dari kalender Parisi gitu loh. Nah, itu dari konsep tentang kalender, kebudayaan, tentang iman, jelas sekali. Kemudian orang Yahudi itu tidak hanya orang Yahudi yang ada di Israel. Ada orang Yahudi diaspora yang terwakili dari misalnya terjemahan Septuaginta yang dibuat di Alexandria zamannya Ptolemeus, ya kan? Maka di situ ketika gereja itu dianggap sebagai membajak Tauratnya Yahudi, yang bikin Septuaginta itu sendiri Yahudi kok. Ini orang yang tidak paham sejarah betul. Kemudian juga misalnya orang-orang Yahudi yang ada di Yaman misalnya ya. Karena orang Yahudi itu ada yang mereka yang Askenazim, yang Sephardim, yang biasanya dari Askenazim itu dari Amerika, dari Jerman. Tapi yang Sephardim itu dari Spanyol, Eropa Timur. Tapi yang ada yang Misrahim itu adalah berasal dari Yahudi Timur, budaya Timur termasuk Yaman. Nah, menarik misalnya buku yang disebut sebagai Sefer Hayuvelin itu dihormati oleh orang-orang Yahudi di Yaman, tapi tidak diterima oleh orang Yahudi Yamnia, dan diterima oleh gereja ortodok Ethiopia, tidak diterima oleh gereja ortodok yang lain. Ini bukti bahwa Yahudi sama Kristen, sekalipun mereka tidak janjian, mereka berbagi harapan yang sama, karena mereka saudara satu Taurat gitu loh. Nah, saya kira itu jadi sangat salah alamat kalau
Yahudi dibenturkan dengan Kristen supaya untuk berkolusi dengan Islam. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Misalnya ketika orang mengutip bahwa Islam lebih memenuhi Yahudi dalam soal tauhid, nanti dulu ya. Pertama-tama karena begini, orang Yahudi juga berjumpa dengan Helenisme. Terbukti apa? Terbukti dengan munculnya Septuaginta. Terbukti dengan tulisan Philo. Justru kalau mau ditarik secara historis, itu yang kelabaan bukan Kristen. Karena apa? Philo dalam pergulatan tentang tauhid Israel atau Shema Yisrael, dia justru menganggap Logos itu sebagai Allah kedua, Deuterotheos. Sementara dalam Kristen tidak, Ketheos in ho Logos, dan Logos sendiri itu adalah Allah, maka tidak ada dua Allah. Jadi artinya tidak bisa kita hanya bermodal slogan Shema Yisrael, Shema Yisrael. Kalau sekedar Allah itu esa, setan pun juga tahu kalau Allah itu esa. Tapi pewahyuannya seperti apa, kan begitu kan? Makanya Konsili Vatikan II menganggap bahwa orang-orang yang menerima keesaan Tuhan tapi tanpa mengikuti perkembangannya dalam konteks pewahyuan diri ilahi, itu berhenti pada monoteisme Abraham. Itu katanya Piagam Nostra Aetate, piagam zaman kita. Artinya apa berhenti pada monoteisme Abraham? Abraham itu disuruh pergi tanpa dia tahu dia pergi kemana. Karena dia taat maka dia pergi. Itulah monoteisme Abraham. Taat tanpa bertanya. Ini ditingkatkan. Jadi monoteisme Abraham itu monoteisme etis, kalau ini bahasa saya. Monoteisme tingkat pertama yang sekedar tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, terus jadi doktrin berabad-abad, itu monoteisme setan. Karena kalau sekedar mengatakan kamu percaya Allah itu esa, itu baik, tapi setan pun juga percaya itu. Makanya karena monoteisme tingkat elementary ini tidak didasari dengan etika, maka monoteisme atas nama Tuhan membunuh kayak ISIS itu. Nah, maka yang kedua lumayan sudah monoteisme etis. Tapi monoteisme etis itu belum mewahyukan diri ilahi secara paripurna. Monoteisme tertinggi itu adalah Trinitas. Kita harus super pede menyampaikan ini. Makanya perkaya literasimu. Terus dari mana sumbernya? Banyak sekali. Anda klik aja, tulis tuh David Flusser. Itu nanti akan ketemu judul bukunya dan Anda cari. Jadi orang Yahudi generasi sebelum abad 21 ini misalnya, itu Martin Buber, itu seorang teolog dari Jerman. Tapi Martin Buber itu masih mengembangkan pendekatan yang nganggap bahwa Kristen itu adalah bentuk dari penyekutuan Tuhan. Sekalipun dia bahasanya halus. Karena apa? Zamannya Martin Buber itu dia belum sempat melihat temuan-temuan laut mati ketika dibuka pada tahun 1990-an, karena dia sudah mati jauh sebelumnya. Tetapi orang seperti David Flusser itu sudah memahami konsep laut mati, dan dia akhirnya sadar bahwa Yudaisme tidak seragam. Bahkan Yudaisme sebelum abad kedua itu mengenal konsep sarhapanim, pangeran hadiratnya, atau Metatron. Kadang-kadang Metatron dianggap malaikat, kadang-kadang Metatron itu adalah perwakilan kehadiran Tuhan, konsep Memra, dan kemudian terakhir itu yang bisa dilihat adalah konsepnya orang Eseni. Nah, kalau konsep Mesiasnya orang Samaria beda. Karena apa? Samaria hanya percaya 5 Taurat Musa. Maka keahlian sang Mesias tidak muncul di sana, karena Mesias itu adalah seorang nabi, penggenapan dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Makanya namanya Taheb, sang pemulih, itu Mesiasnya orang Samaritan. Tapi Mesias Samaria, Mesias Rabinik, Mesias Laut Mati itu adalah serpian-serpian gambar yang retak, yang itu bisa dilihat secara utuh dalam konsep Kristiani.